warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasari. Di sini saya akan membahas kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama itu membahas tentang pendekatan. Pendekatan adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran IPS. Pendekatan ada dua jenis, yaitu pendekatan berpusat pada siswa, contohnya pembelajaran kooperatif. Yang kedua itu pendekatan berpusat pada guru, contohnya itu ceramah. Nah, yang kedua itu strategi. Strategi adalah rencana menyeluruh yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi dikelompokkan menjadi dua, yaitu exposition discovery learning dan group individual learning. Contohnya, strategi pembelajaran inquiry, di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan baru melalui berbagai pertanyaan. Nah, yang ketiga itu metode. Metode adalah langkah-langkah operasional yang digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran ada 9, yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, pengalaman lapangan, debat, brainstorming, laboratorium, dan juga simposium. Contohnya di dalam metode ceramah, di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswanya. Yang keempat itu teknik. Teknik adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu metode pembelajaran. Contohnya teknik tanya jawab, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswanya untuk memancing diskusi atau menguji pemahaman siswa. Yang kelima itu taktik. Taktik adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam situasi tertentu. Contohnya membuat kesepakatan kelas, di mana siswa dan guru membuat kesepakatan kelas tentang aturan yang berlaku di dalam kelas. Nah, yang terakhir itu model. Model adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran ada 4 kelompok menurut Bruce Joy dan Mark Sowell, yaitu model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan model modifikasi tingkah laku. Contohnya di dalam model interaksi sosial, di mana guru memberikan sebuah pertanyaan atau diskusi, di mana guru memberikan sebuah pertanyaan atau topik diskusi sehingga siswa tersebut berdiskusi dalam kelompok untuk membahas tentang pertanyaan atau topik diskusi tersebut. Sekian kelompok 1. Selanjutnya saya akan membahas kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelompok 2, yaitu membahas tentang discovery learning. Discovery learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan mereka. Discovery learning ada 4 tingkat. Yang pertama itu stimulasi awal. Pada tahap ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua itu eksplorasi mandiri. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mencari informasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada tahap stimulasi. Yang ketiga itu penemuan. Setelah melakukan eksplorasi, siswa diharapkan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang terakhir itu pemantapan konsep. Pada tahap ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep yang telah mereka temukan.
contoh discovery learning di dalam sintaks eksplorasi mandiri, di mana guru memberikan tugas kepada siswanya untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang isu sosial yang relevan di wilayah tertentu, sehingga siswa tersebut menyajikan dalam bentuk laporan atau presentasi. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok 3, yaitu tentang inquiry learning. Inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan mencari solusi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Inquiry learning terdapat 4 sintaks. Yang pertama itu pertanyaan awal, di mana siswa mengajukan pertanyaan atau menerima pertanyaan dari guru. Yang kedua itu penelitian. Di sini siswa melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga ini dapat melibatkan pengumpulan data, observasi, atau studi pustaka. Yang ketiga itu analisis, di mana siswa menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan atau menemukan pola. Dan yang terakhir itu penyampaian hasil. Di sini siswa berbagi temuan atau jawaban mereka dengan kelompok atau di kelas. Selanjutnya contoh inquiry learning dalam sintaks analisis, yaitu identifikasi masalah, di mana siswa dan guru bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan materi pembelajaran, seperti kemiskinan dalam suatu daerah. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan melanjutkan kelompok 4. Dan yang terakhir itu adalah kelompok 4 yang membahas tentang cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya adalah sintaks cooperative learning. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Pada langkah ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu menyajikan informasi, di mana guru menyajikan informasi yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi tersebut dapat disampaikan dalam berbagai media seperti ceramah. Yang ketiga itu mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar, di mana guru membentuk sebuah kelompok belajar secara acak berdasarkan minat atau kemampuan. Yang keempat itu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini guru memberikan panduan dan arahan kepada siswanya tentang cara bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima itu evaluasi, di mana guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Evaluasi dapat dilakukan dalam metode tes dan presentasi. Dan yang terakhir itu memberikan penghargaan, di mana guru memberikan penghargaan kepada siswanya atas partisipasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara individu maupun kelompok. Penghargaan tersebut dapat berupa pujian, hadiah, atau prestasi siswa. Contoh cooperative learning yaitu misalnya dalam topik sejarah, siswa dapat menggunakan metode group investigation di sini untuk menyelidiki berbagai peristiwa tertentu dari berbagai sudut pandang. Kemudian siswa dapat menggunakan metode round robin untuk berbagi temuan mereka secara bergantian
di antara anggota kelompok. Setelah itu, untuk merangsang diskusi yang lebih dalam, siswa dapat membentuk learning circle, yaitu untuk berbagi pendapat dan mengeksplorasi dampak dari peristiwa tersebut yang lebih mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.